Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina, guru bidang studi prakarya dan kewirausahaan SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, kalian harus tetap semangat mempelajari prakarya karena prakarya ini adalah gerbang kalian menuju pintu pengusaha. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita ada baiknya melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kita kali ini adalah perencanaan usaha pengolahan makanan khas yang dimodifikasi ya dari bahan pangan nabati dan hewani. Oke, nah ini ada keragaman sumber daya alam Indonesia. Ya, kita ketahui sendiri bahwa negara Indonesia memiliki 34 provinsi yang terdiri dari beberapa wilayah di dalamnya. Nah, setiap wilayah memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan menjadi makanan tradisional yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut, ya kan? Nah, makanan khas tradisional ini ya memiliki potensi yang tinggi untuk dijadikan sebagai usaha. Nah, karena dapat dikembangkan menjadi olahan yang sangat menarik dengan ciri khas yang beraneka ragam. Nah, oke. Makanan tradisional ini juga bisa menjadi sumber pendapatan bagi sebagian warga, ya. Karena kenapa? Kalau kita pergi keluar kota, kita akan cenderung membeli makanan khas dari kota tersebut. Nah, biasa kita kenal dengan sebutan oleh-oleh. Selanjutnya makanan modifikasi nabati dan hewani, ya. Nah, gaya hidup manusia zaman sekarang itu tuh udah mulai bergeser, ya, dari mengubah kebiasaan yang biasanya tradisi menjadi modern. Hal ini yang menyebabkan makanan tradisional tidak menarik lagi bagi sebagian kalangan, ya. Nah, padahal kuliner ini dapat dijadikan sebagai peluang usaha. Contohnya aja, pagi-pagi sebelum mau ke sekolah kita itu lebih sering makan lebih banyak ya orang makan roti dibandingkan makan getuk ya. Kenapa? Karena getuk itu nggak menarik lagi bagi mereka ya, sedangkan lebih praktis nih makan roti aja sebelum ke sekolah. Nah, oke. Nah, inilah kita gimana kita harus memodifikasi makanan khas daerah-daerah kita untuk menjadi makanan yang lebih menarik lagi. Nah, ya. Oke, kalau ditanya nih, misalnya tujuan modifikasi makanan khas daerah itu apa sih sebenarnya, ya kan? Nah, pangan khas daerah berasal dari beragam bahan yang bervariasi dan dapat berbeda di setiap daerahnya. Nah, keragaman bahan tersebut membuka peluang mengembangkan produk pangan khas daerah yang lebih bervariasi lagi. Nah, pengembangan produk pangan dapat dilakukan dengan melakukan modifikasi. Nah, modifikasinya ada beberapa tujuan di sini ya. Di antaranya yang pertama memberi variasi bentuk ya. Bentuk makanan dapat dimodifikasi dengan cara yang berbeda. Misalnya aja nih, nasi goreng yang jika tampilannya itu biasa aja, kita pasti nggak akan tertarik dengan nasi goreng itu. Coba nasi gorengnya kita ubah bentuknya menjadi bentuk yang lucu. Nah, misalnya nasi gorengnya bentuknya kita buat jadi panda, ya kan? Nah, hal itu pasti akan menarik gitu loh, ya. Nah, yang kedua akan memberikan variasi rasa, ya. Nah, variasi rasa ini dapat dimodifikasi dengan berbagai cara.
Misalnya dengan cara membuat rasa yang berbeda dengan yang sudah ada. Nah, misalnya aja nih, rasa lumpia Semarang, ya, itu bisa divariasikan dengan campuran jamur dan kacang mente isiannya ya. Nah, misalnya isiannya kita buat jadi ikan kakap. Nah, itu akan membuat variasi dari lumpia ini lebih beragam ya, dan pastinya orang akan lebih. Tujuan yang ketiga itu adalah memperpanjang usia produk agar lebih awet. Nah, modifikasi cara memperpanjang makanan dilakukan dengan cara penambahan bahan kimia. Nah, misalnya asam sirat, garam, gula. Nah, secara biologi bisa kita buat dengan fermentasi, pengasaman, pengasinan atau pemanisan. Nah, ini tuh juga bisa meningkatkan tingkat higienis produk. Nah, cara produksi pangan yang baik sangat berguna untuk kelangsungan hidup industri pangan. Melalui cara produksi pangan yang baik ini, ya, dapat menghasilkan pangan yang bermutu, layak dikonsumsi dan aman bagi kesehatan. Ya, dengan menghasilkan pangan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi, kepercayaan masyarakat akan meningkat dan industri makanan yang bersangkutan akan berkembang dengan pesat. Ya, itu juga harus kita ketahui ya, bahwa tujuan-tujuan ini sangat diperlukan untuk memodifikasi makanan khas-khas daerah kita. Yang pertama, memberikan variasi bentuk, memberikan variasi rasa, dan yang ketiga, memperpanjang usia produk agar lebih awet. Oke, di sini ada beberapa makanan khas daerah ya. Yang pertama itu ada dadi Minangkabau, lalu ada telur asin, ada mochi, ada fruit leather ya. Nah, produk yang pertama yang bisa dimodifikasi itu adalah dadi Minangkabau ya. Di sini inovasi rasa lebih disukai lebih banyak orang. Jadi rasanya jangan rasa original, tetapi bisa kita buat menjadi rasa strawberry, coklat ya. Rasa-rasa yang lebih familiar di sebagian kalangan orang ya. Lalu ada rasa telur rasa bercanda rasa. Lalu ada telur asin ya. Di sini kita bisa memodifikasinya dengan tingkat keasinannya yang konsisten dan disesuaikan dengan selera pasar, dan pengemasan yang baik dan menarik akan meningkatkan daya saing produk ini ya. Lalu kalau bisa ditanya modifikasi untuk mochi ini gimana sih Bu? Gitu ya kan. Kita bisa membuat variasi bentuknya yang lain, rasa dan isinya. Terus, dan kalau misalnya kita lihat sekarang tuh mochi-mochi yang dijual itu dia cuma pakai plastik putih gitu ya kan. Nah, gimana cara kita mengemasnya sehingga mochi-mochi yang kita jual ini lebih nampak cantik di mata. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, tetap semangat ya belajarnya, pengusaha-pengusaha muda. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.